Aslah, air minumnya umat Indonesia. Nah, di antara penyebutan atau penisbatan kepada siapa sih kalimat as-sufi ini dinisbatkan? Maka kalimat sufi ini dinisbatkan kepada as-suf, yaitu pakaian yang terbuat dari wol. Karena biasanya dulu di abad kedua Hijriah atau di awal-awal abad ketiga Hijriah, yang mana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala meninggalkan Baghdad menuju Mesir. Dan kita tahu Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijriah. Di akhir kehidupannya, dia meninggalkan Baghdad. Ketika Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad, maka Imam Syafi'i sudah menyebutkan bahwa dia meninggalkan suatu kaum yang mereka mulai melantunkan nyanyian-nyanyian. Karena nyanyian atau rakas itu adalah putar, menari kalau bahasa kitanya dengan berbagai macam cara, itu adalah identik dengan orang-orang sufi atau tasawuf. Nah, Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad menuju ke Mesir pada tahun sebelum dia meninggal rahimahullahu ta'ala. Berarti awal-awal abad ke-3 Hijriah baru dikenal dengan istilah-istilah sufi, dinisbatkan kepada orang-orang yang suka memakai pakaian as-suf, yaitu pakaian dari wol. Maksudnya apa? Karena tujuannya adalah zuhud. Tujuannya adalah ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya demikian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zubaydi rahimahullahu taala, "Lau kana az-zuhdu bit-tasawuf la tara al-khaluf." Apa maksudnya? Kalau seandainya agama ini dengan pakaian sufi tersebut, pakaian suf tersebut, maka yang pertama kali terbang atau yang pertama kali berjaya adalah kharuf. Siapa kharuf itu? Kharuf itu adalah sebuah hewan yang dari kulitnya diambil pakaian tersebut. Apabila betul-betul dinisbatkan kepada pakaian. Karena sebenarnya agama ini tidak ada hubungannya dengan pakaian. Agama ini hubungannya adalah dengan amalan. Sedangkan pakaian itu sesuai dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Ketika Allah memberikan kelebihan kepada seorang hamba, silakan mereka pakai yang mana saja. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang terindah. Karena Allah memberikan kelapangan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasul kita menyebutkan, "Innallaha yuhibbu an yura asara ni'amihi 'ala 'abdi." Allah itu suka untuk melihat ada asar nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ketika Allah berikan kelebihan, kita manfaatkan kelebihan yang Allah berikan. Dengan pakaian kita, dengan perhiasan kita, bukan berarti kita sombong, tapi itu adalah nikmat Allah. Namun kalau seandainya Allah tidak memberikan kepada kita demikian, maka kita memakai sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Jadi masalah pakaian itu bukan standar. Yang menjadi standar adalah sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu di zaman Ali bin Abi Thalib, sebelum terjadi perang Nahrawan, maka Abdullah bin Abbas pergi ke sebuah kelompok kaum muslimin yang mereka menisbatkan dirinya kepada Islam. Dan Abdullah bin Abbas ini datang kepada suatu kaum yang sangat zuhud. Muka mereka pucat, siang berpuasa, malamnya salat tahajud, qiyamul lail, pakaian mereka lusuh, rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga di saat seperti itulah Abdullah bin Abbas datang kepada mereka. Dan Abdullah bin Abbas sengaja memakai pakaian yang indah. Abdullah bin Abbas pakaian yang indah. Ketika sampai di sana, maka mereka langsung mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Ma hadza ya Abdullah, ya Ibnu Abbas?" Apa gerangan pakaian yang kamu pakai ini, wahai Abdullah, wahai Ibnu Abbas? Mudah jawaban Abdullah bin Abbas. Pakaian yang saya pakai ini adalah pakaian yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memakai pakaian yang bagus. Tidak mesti, karena pakaian ini bukan standar ikhwatul Islam. Pakaian ini tidaklah pernah menjadi standar, namun as-suf atau as-sufi dinisbatkan kepada pakaian bukti kezuhudan. Intinya ikhwatul Islam, kepada apapun dinisbatkan kalimat sufi ini. Namun poin yang pertama yang harus kita ketahui, kalimat sufi tidak pernah ditemukan di dalam masa-masa keindahan. Itu masa para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun sebahagian kaum muslimin mengatakan itu adalah kalimat-kalimat yang muncul di awal-awal abad ketiga Hijriyah.